Masuk ke narasumber yang kedua, yaitu Bapak Hari Wijaya, yang akan memberikan pandangan mengenai strategi penilaian kepatuhan Privat Compliance Initiative oleh Kadar Norma Ketenagakerjaan di tempat kerja. Tapi sebelumnya saya akan menyampaikan profil singkat beliau. Bapak Hari Wijaya adalah Direktur PT Puji Bijak Lestari, Ketua FKNK Nasional periode 2018-2020, Asesor LSP IKI, Asesor LSP K3 Indonesia, Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia Abu Dhabi Learning Center, dan narasumber KNK dan soft skill. Waktu dan tempat kepada Pak Hari kami silahkan. Untuk pemaparan kami beri waktu 20 menit. Silakan Pak. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat semuanya. Terima kasih para narasumber sebelumnya dan telah dibuka oleh Bu Menteri. Begitu juga dengan Pak Eman selaku Menteri Ketenagakerjaan. Baik Bapak Ibu sekalian, saya langsung masuk kepada slide nomor 3. Latar belakang, langsung slide nomor 3. Langsung. Baik. Latar belakangnya adalah pertama, saya mengambil satu kebijakan dari Renstra yang dibuat Kementerian Tenaga periode 2020-2024. Yaitu kata kuncinya adalah peningkatan kapasitas pengawasan untuk meningkatkan iklim ketenagakerjaan yang baik. Artinya yang ditingkatkan adalah kapasitasnya. Terus bagaimana caranya meningkatkan kapasitas tersebut? Maka kita harus membangun sistem pengawasan ketenagakerjaan yang artinya dimulai oleh pengusaha sendiri, bahwasannya kepatuhan bukan karena hukum, tapi karena kepentingan dari masing-masing perusahaan sendiri, yaitu melalui konsep Private Compliance Initiative, di mana peranan Kadar Norma Ketenagakerjaan menjadi sangat urgent di dalam perusahaan. Yang kedua, dalam evaluasi kita bisa lihat pada Kepmen 257, KNK diminta dalam melakukan evaluasi bisa dilakukan dengan konvensi KNK di tingkat provinsi nasional. Yang kedua, melakukan penilaian dan pemberian penghargaan kepatuhan. Poin 2 ini belum pernah dilaksanakan. Mudah-mudahan tahun ini dengan bantuan dan dukungan semua pihak ini dapat dilakukan dan bisa terlaksana. Lanjut. Terima kasih Ibu Hani yang telah memperjuangkan KNK masuk pada Instruksi Presiden nomor 6 tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit, di mana salah satu kegiatannya adalah meningkatkan kapasitas Kadar Norma Ketenagakerjaan dan ahli K3 pada perkebunan kelapa sawit. Artinya, sistem yang dibangun oleh dan teman-teman terkait dengan KNK sudah diakomodasi dalam Instruksi Presiden. Kita lanjut. Lanjut. Maka pertanyaannya, apakah ada di Indonesia yang namanya contoh PCI? Maka PCI ini berangkat, kita lihat, dari Kamboja, di mana program ini diinisiasi oleh Better Work Indonesia dan berhasil meningkatkan kondisi kerja dan kepatuhan terhadap standar ketenagakerjaan, tetapi juga meningkatkan daya saing. Ini yang sudah berhasil diterapkan di Kamboja. Maka di Indonesia oleh Better Work dilakukanlah pengembangannya dengan melakukan penilaian yang dilakukan oleh perusahaan sendiri, kemudian dilakukan review bersama-sama secara dialog. Nah ini yang sudah dilakukan. Hal inilah yang kita ambil bagian daripada pelaksanaan PCI melalui KNK. Next. Nah, monitor penerapan PCI bagaimana? Penerapan PCI
dapat dilakukan dengan 4 model. Pertama adalah self assessment atau manajemen system yang dilakukan oleh kader Norma sendiri di internal perusahaan. Alhamdulillah hal ini sudah dilakukan untuk wilayah Banten, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat. Ini sudah dilakukan uji coba menggunakan tools yang dibuat berbasis Excel pada waktu itu. Kemudian yang kedua adalah auditing internal dan eksternal. Kalau yang poin 2, ini banyak dilakukan oleh brands yang ada di Indonesia. Contohnya Adidas, Nike, H&M sudah melakukan. Tapi untuk KNK sendiri belum dilakukan. Kemudian yang ketiga adalah certification and labeling. Sedangkan yang ketiga pun sama seperti contoh di SMK 3 atau di K3, memberikan labeling terhadap kepatuhan perusahaan yang telah menerapkan PCI. Nah, yang keempat ini yang paling berat adalah public reporting. Yang sampai saat ini public reporting belum pernah terjadi menurut pengamatan saya, artinya memberikan informasi secara publish di media massa. Perusahaan yang betul-betul patuh. Contoh seperti hotel, diberikan labeling bintang 1, bintang 2, bintang 3, atau bintang 4. Nah, mudah-mudahan poin 4 ini bisa kita wujudkan bersama-sama untuk dilakukan public reporting. Lanjut, next. Nah, upaya Gakum Ketenagakerjaan yang dimiliki oleh KNK hanya dipromotif. Siapa saja? Ada ILO, ada LKS, SP dan SB, asosiasi, media, KNK, Wasnaker, dan masyarakat. Sedangkan kewenangan kami atau fungsi kami lebih banyak pada promotif. Preventif, korektif, dan represif itu adanya di kepengawasan. Jadi kami masuk di promotifnya. Lanjut. Next. Konsekuensi ketidakpatuhan ada 2 hal. Yang pertama adalah konsekuensi secara komersial atau private konsekuensi. Artinya apa? Kalau konsekuensi ini tidak dijalankan, maka pihak perusahaan dapat diputus kontraknya. Kenapa? Karena ketidakpatuhannya terhadap norma yang dijalankan. Yang kedua adalah konsekuensi non-komersial atau public komersial. Nah, konsekuensinya adalah kena perdata, pidana, atau sanksi lainnya. Kemudian roadmap dari program penilaian kepatuhan ketenagakerjaan di perusahaan. Milestone pertama, KNK sudah melakukan yang namanya indikator standar perusahaan dan standar nasional. Ini sudah dilakukan. Pelabelan yang nomor 2, ini belum dilakukan. Yaitu bagaimana bekerja sama dengan pengawas ketenagakerjaan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten untuk melihat indikator terhadap perundang-undangan yang ada. Outputnya nanti akan keluar adalah merah, kuning, hijau. Yang terakhir adalah sertifikasi kepatuhan. Ini juga belum lompatan ketiga, di mana nanti outputnya memberikan penghargaan. Yang kita sebut compliant award ada 3, ada platinum, gold, dan silver. Lanjut. Kemudian konsep awal kepatuhan itu kita mulai dari perusahaan yang memiliki kader norma. Jadi kata kuncinya konsep awal perusahaannya harus memiliki KNK. Kenapa? Karena kami dari Subdit Lemsar atau Direktorat Bina Penegakan Hukum diberikan pengetahuan, keterampilan, bagaimana mengidentifikasi, bagaimana mencari pokok permasalahan. Maka dengan kapasitas kami di internal perusahaan berdasarkan pengetahuan melalui diklat, maka bekal ini dapat dilakukan konsep awal penilaian kepatuhan self assessment di perusahaan. Nah, lanjutnya, kalau kita sudah punya, maka yang tidak kalah penting adalah, belum lanjut masih tadi. Yang tidak kalah penting adalah perusahaan membentuk tim. Balik mas, tadi. Masih yang tadi. Membentuk tim. Kemudian yang paling penting di poin 3, perusahaan menyatakan komitmen untuk melaksanakan program kepatuhan. Maka bila ketiga hal ini
tidak dilakukan, maka 4, 5, 6, 7, 8 tidak dapat dilakukan. Maka kata kunci ada di poin 1, 2, dan 3. 1, 2, dan 3. Lanjut. Konsep awal kepatuhan, lanjut Mas. Lanjut, ya. Leading dan lagging indikator kepatuhan norma ada 2. Kalau bicara dengan leading indikator, maka prinsipnya melakukan proses pengukuran proaktif, preventif, dan prediktif. Bagaimana contohnya? Dapat kita lihat bagaimana perusahaan yang patuh melakukan jumlah pelatihan, sosialisasi norma kepada pekerja, kemudian sosial dialog, yang terakhir adalah wajib lapor dan lain-lain. Ini adalah lagging indikator yang dapat kita lihat. Kemudian bicara lagging indikator, biasanya orientasinya pada outputnya. Maka indikator negatifnya biasanya dilihat berapa jumlah pemogokannya, berapa jumlah tuntutan buruh, berapa jumlah pelanggaran, berapa jumlah pelanggaran kerja, dan berapa jumlah PHK. Next. Wah, mengingatkan Pak, 5 menit lagi. Siap. Next, lanjut ke slide nomor 15 langsung. Baik. Slide nomor 15 yang ada jaringan. Baik, fitur-fitur untuk tool assessment-nya sudah kita buat di atas, Mas. Di atas terus yang ada gambar ini, jaringan. Baik, dari hasil-hasil self assessment tadi, maka outputnya akan kita lihat sebagai contoh adalah gambar Pulau Indonesia. Kita lihat. Tolong gambar Pulau Indonesia. Baik, maka dengan sistem digitalisasi yang sedang kita bangun, maka kita bisa lihat peta kepatuhan norma ketenagakerjaan Indonesia. Contoh ada merah, hijau, kuning. Apabila kita menekan angka warna merah, itu kita bisa melihat berdasarkan sektor industri, provinsi, dan selanjutnya. Seperti apa bentuk reportnya? Kita lihat. Lanjut. Next. Maka akan keluarlah grafik permasalahan norma kerja. Mulai dari 10 norma yang kita dapat dalam materi KNK, maka ini akan diterapkan pada saat kita menyusun self assessment atau melakukan self assessment. Lanjut. Lanjut. Nah, kemudian kita bisa lihat grafik permasalahan norma kerja secara keseluruhan. Nah, hal ini yang kita akan bangun bekerja sama dengan BPJS untuk dapat melalui program kerjasama sehingga program tools ini bisa berjalan dengan baik. Maka kita masuk langsung slide yang nomor 28. Terus, izin Pak Kunto, ini data yang saya dapat dari BPJS. Tingkat kerjasama kita di tahun 2019 di SNM, ambil contoh dari 86 unit kerja menjadi 126. Ada kenaikan 46,5. Kemudian Freeport yang semula yang dikatakan hanya 90 unit kerja, ternyata ada 900 unit kerja. Nah, data-data ini adalah berangkat kerjasama KNK dengan beberapa perusahaan untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran BPJS. Terakhir, slide terakhir. Baik, grafik yang kita lihat 93% dan memang yang masih belum adalah di outsourcing. Terakhir slide-nya, tolong. Baik, langkah strategis KNK ada 4. Sekarang Bu Hani dan Binwaskar sedang melakukan pembahasan rapermen, maka kami mohon untuk penguatan regulasi yang sifatnya volunteer menjadi mandatori. Yang kedua, penguatan organisasi
kepengurusan FKNK nasional, provinsi, kabupaten, dan kota. Melibatkan sama seperti yang dilakukan komite pengawasan. Ada pengusaha, ada serikat pekerja, ada juga para praktisi yang ahli di bidangnya. Kemudian kolaborasi dan sinergitas antara BPJS Ketenagakerjaan, Apindo, Komite Pengawasan Ketenagakerjaan, Mitra Pengawas Ketenagakerjaan, dan API. Terakhir adalah penguatan sistem. Penguatan sistem yang kita lakukan nanti melalui adanya kerjasama dengan BPJS untuk menciptakan sebuah aplikasi yang dapat menjadi big data untuk semua. Mudah-mudahan apa yang pernah disampaikan Pak Zai untuk program Award Kepatuhan dapat kita lakukan bersama. Demikian yang dapat saya sampaikan, kata kuncinya kolaboritas dan sinergi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hari atas paparannya yang begitu menarik dan sangat jelas. Ada beberapa catatan penting. Yang pertama, langkah-langkah strategis FKNK dalam meningkatkan PCI KNK di perusahaan, yaitu dari sisi penguatan regulasi. Yang kedua adalah penguatan organisasi dan kolaborasi, serta pembuatan sistem digitalisasi. Baik Bapak Ibu yang kami banggakan, itulah tadi pemaparan dari kedua narasumber kita yang sangat hebat dan luar biasa. Mudah-mudahan materi yang disampaikan narasumber bisa bermanfaat dalam menghadapi dinamika penerapan norma ketenagakerjaan ini. Baik Bapak Ibu